usia dini. Nah, usia dini ya. Usia dini ini adalah usia yang lanjut. Ya, lanjut. Usia yang istimewa. Ya jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ضَعِيفًا. Ya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah akidahnya, lemah hartanya, lemah kemauannya, lemah fisiknya. Ya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Qawlan sadida. Jadi memang harus kita waspadai, ya, bagi orang tua ini harus concern benar walaupun kita sibuk. Sesibuk apapun, kita harus betul-betul mendampingi mereka. Ya, nah anak usia dini ini adalah kayak puzzle itu dia harus sempurna. Kalau kurang sempurna, ya misalnya puzzle-nya gambar rumah, pintunya nggak ada. Atau ada gentengnya, kemana itu taruhnya atau dan hilang. Nah seperti itu kira-kira gambaran supaya lengkap ya. Lanjut. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya ya. Nah, selalu waspada, tidak pernah lengah, serius, dan memprioritaskan pendidikan anak agar menjadi dzurriyyah qawiyah. Sebab kalau sudah jadi anak yang lemah, ya ini ujian tersendiri bagi orang tua. Nah, bagi orang tua juga harus memiliki ketakwaan karena ada ada hubungan yang erat antara ketakwaan seorang tua dengan anak-anaknya. Ya, sebab orang yang bertakwa doanya diijabah. Ya, perlakuannya lembut, ya. Hati ini dia tersentuh dengan kata-kata, perbuatan, contoh yang lembut. Ya. Juga memahami tumbuh kembang anak. Tumbuh itu fisik. Ya. Kembang itu psikis. Jadi mampu berbicara dan memperlakukan anak dengan tepat. Masing-masing anak berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Lanjut. Nah, kalau misalnya hasil pendidikan yang baik itu yang bawah ya. Yang hijau paling tidak, dia berhati tenang, sejuk, ya qurrata ayun. Ya, dia hati-hati, tenggang rasa, tepo seliro, damai, terkendali emosinya, dapat dipercaya omongannya, dan emosinya seimbang. Ya. Kalau yang bawah tuh
Yang kanan itu lebih bagus lagi. Ya, dia berjiwa optimis, mengerti perbedaan, ya, senang berkomunikasi, aktif di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu. Kemudian berorientasi, bergembira, dan dia potensial menjadi pemimpin. Lanjut, selanjutnya berikutnya adalah 5 hal yang harus dicamkan oleh kita sebagai ayah bunda, ya, dalam menanamkan karakter itu. Yang pertama dan utama adalah takwa, bertakwa kepada Allah. Jadi ini yang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi orang yang bertakwa inilah yang diharapkan. Untuk anak SD seperti apa, anak TK seperti apa takwanya, itu harus didefinisikan. Kemudian berkepribadian matang. Ya, berilmu, berprestasi, dan memiliki skill dalam semua dimensinya. Jadi ada anak yang kalau menurut Howard Gardner kan ada 8 ya. Nah itu harus dieksplor. Jadi nggak kiamat juga dia nggak bisa matematik. Nggak kiamat juga dia tidak lancar di dalam mengemukakan pendapatnya. Tidak kiamat juga dia tidak mengerti hal-hal yang ada dalam pelajaran sekolah. Ya, dieksplorasi skillnya seperti apa dia, cenderungannya seperti apa nih. Nah, sekarang udah bagus, udah banyak ya, ada talent mapping ya. Jadi kalau misalnya anak kita ajarkan gitu, tolong dilihatin ini talent mappingnya, kepribadiannya. Teman saya dari ITB itu kemarin presentasi itu sudah bisa memetakan seluruh tes psikologi, ya. Jadi seperti halodoc ya. Nah, itu jadi kalau mau konsultasi ya ini lanjutannya gimana nih untuk guru anak ini dia ada ADHD, dia ada sedikit kekurangan. Nah, sikap orang tua dan guru seperti apa itu ada pelatihannya. Sampai lengkap gitu tuh, ya, canggih itu dari TB ya. Mempunyai rasa kebangsaan jelas ya tuh, dan 5 berwawasan global dan pandai bergaul, networking lah ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Karakter yang penting untuk dikembangkan ya spiritualnya, kemudian attitude-nya, sikapnya dan skillnya. Ya, harus bertakwa, itu spiritual tuh toleran, dedikasi, ya, qaulan sadida, benar jujur, berorientasi masa depan. Masa depannya sampai akhirat tuh. Sampai di surga Firdaus, ya kan? Sikapnya seperti apa? Sportif, disiplin, terbuka, luas, dan tegas. Skillnya apa? Mandiri tuh. Setia kawan. Ya. Kemudian punya rencana, organize. Kemudian berani ambil resiko. Risk taker. Lanjut. Ya, ini bahasa Indonesianya. Ya, lanjut. Nah, dalam pendidikan itu ada kita ingin menciptakan smart children, anak-anak tuh ya segitiga tuh. Kalau kita nitipin ke sekolah, itu betul-betul tuh. Ya, yang pertama adalah smart parent, ya orang tua yang cerdas.
ya tidak emosional, ya sabar, tenang menghadapi anak yang bermasalah. Kalau anaknya normal, wah luar biasa tuh. Nah, dititipkan kepada siapa? Kepada sekolah, smart school, bayarnya mahal, ya kan? Uang masuknya aja berapa tuh? Ya, NF. Nggak sanggup Pak Ustadz, enakan di Raplesia, ya pondok duta. Mahal ya kan. Kalau satu anaknya 8 ya. Anak saya aja nggak semuanya di NF. Saya pas sekolah NF. Itu anak perempuan satu-satunya ya, di Darul Abidin. Karena saya jadi konsultan di Darul Abidin. Jauh. Naik motor. Kemudian Rafflesia itu yang nomor 7. Ya kan gitu. Dari 60 anak, dia ranking ke-59. Ranking 2 dari belakang. Aduh. Waktu kelas 6 ada Eptanas tuh paling deg-degan dulu itu karena nggak ada yang nolong selain dirinya dan Allah ya kan gitu. Ujian, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Laporin hasil latihan untuk ujian ya. Itu nilainya 8, bagus, tapi 8 terbuka. Gitu. 3 ya. Dapat 3. 8 ketawa Pak Ustadz. Aduh. Kita lesin nggak mau dia. Aduh, kamu nanti bagaimana kalau nggak mau? Orang nggak mau. Emang kenapa sih? Katanya, kenapa sih? Kelas 6 tuh. Ya Allah ya Rob, gitu ya sabar. Udah teman abangmu ada tuh yang lulusan UI, anak UI mau nggak? Gitu. Dia mah jadi rayu mau ya kan, baru kira-kira begitulah. Lanjut, kita langsung keistimewaan anak usia dini ya. Langsung. Lanjut. Terus ini sudah pernah dibahas ya. Nah ini, apa tuh keistimewaan anak usia dini? Ya, ada 6 keistimewaan ya. Yang pertama adalah bahasa, ya, atau fisik motoriknya. Ini adalah kemampuan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil. Nah, ini disebut istimewa, ya kan? Dan koordinasi mata dengan tangan. Itulah. Tangan kanan mana? Tangan kiri mana? Angkat kaki kiri, gitu. Tangan kanan, nah itu orang tua tuh. Ayo, 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 gitu ya. Jadi koordinasi kaki-kaki, tangan yang selalu bergerak, jari-jari selalu menggores dan memainkan benda, berlari, menendang bola, melompat. Memang itu latihannya. Anak senang coret-coret, coba aja itu ya. Dinding rumah kita. Jadi dicat, dicoret-coret, dikasih kertas ya, tetap aja nyoretnya di situ. Gak apa-apa memang begitu ya. Kalau rumah sendiri enak, tapi kalau rumah kontrakan, yang kontrakan datang yang punya kontrakan, rumah gue dicoret-coret. Iya, suka emosi ya. Saya ngalamin tuh, saya berapa kali pindah ya sebagai kontraktor yang sering kontrak. Nah, itu ada 12 kali pindah rumah itu. Masya Allah. Ya, yang berikutnya bahasa. Ya, ya bahasa itu ya dia meniru ya pertama kali bundanya. Makanya bahasa yang baik kalau bahasa Arab itu fushah. Jadi nggak boleh minum, mau minum cucu, jangan cucu diminum. Dracula.
ya susu, ya minum apa? Susu. Jadi anak suka pelok, suka omong lambat karena yang orang tua itu menyesuaikan, harusnya dia menyesuaikan kita, gitu. Ya, ngomong aja yang benar. Karena pendengarannya itu seperti pendengaran kaset, gitu. Cuma untuk mengutarakan dia belum bisa. Jangan kita ikut dia, tapi dia ikut kita, membiasakan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, Al-Quran, ya. Itu diajarkan dengan baik. Ya, anak sudah mendengar, tapi memang mulutnya belum. Saat mulai sekolah, anak kemudian mulai dikenakan bahasa tulis. Anak pun siap untuk membaca dan menulis. Di SD itu baca tulis ya. Anak bisa mengucapkan kata-kata lebih banyak, meniru suara-suara orang, binatang. Anak bisa menanyakan sesuatu, menyampaikan keinginan. Apa keinginannya? Oh, kok papa nggak denger sih? Lagi yang keras. Gitu. Oh, pengen ini. Ya, anak juga bisa bercerita. Nah, soal kecerdasan yang ketiga itu, ya anak bisa mengerti benda-benda konkret. Lanjut. Ya, benda-benda konkret memang masih playgroup, TKA, TKB, ya. Anak tahu nama-nama anggota keluarga, ini siapa nih, ya gitu ya. Hanya kalau di rumah siapa tuh ya, itu orang, dia orang Batak ya, itu dia silsilahnya, atau orang apa Fahmi Al-Idris ya, itu ada silsilahnya sampai ke Rasulullah. Gitu. Kita sampai nggak tuh ya? Coba Bapak bin kita itu sampai nyebutin 5 itu di top. Wah, itu dan kesononya siapa ya? Gitu ya. Nah, itu diajarkan kayak rumahnya Habib itu kan. Keturunan sampai ke Rasul gitu. Ya Habib ya kan gitu. Kemudian nama-nama binatang, anak bisa menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah. Ini ide-ide spontan. Menurut kamu kalau ini seperti apa kan gitu ya? Yang seni, nah ini juga anak seni nih. Ya, dia punya kreativitas, punya ekspresi, imajinasi, ya. Nah, nomor berapa tuh ya? Di tempat gelap tuh, kita malam-malam buka, dia lagi begini. Ngapain kan? Aku sedang menjadi dinosaurus, dinosaurus. Satu ya, hasil itu dia punya imajinasi sendiri ya kan gitu. Nah, dan sebagainya, gerak, serasi, ya anak senang bergerak, musik. Quran itu orang barat coba, itu disebut musik, irama sebetulnya ya. Banyak ada orang di barat tuh didengerin Al-Quran ya, Sudais, Quran ya. Kemudian Mahir Al-Muqakli ya, didengerin. Gimana? Ini musik ya gitu. Enak ya katanya, menyejukkan, menenangkan. Nah, itu musik artinya itu. Anak suka bernyanyi nasyid, anak suka menggambar dan mewarnai, anak suka menari. Kalau moral agama apa? Anak bisa belajar mengenal Allah, tauhid ya, ya rukun iman, yaitu anak bisa beribadah, berdoa, ya, rukun Islam itu. Anak bisa diajari belajar sopan santun, akhlak. Nah, inti agama itu ya, pondasi ya, kemudian tiangnya rukun Islam dan akhlak adalah penghiasnya gitu. Tanggung jawab itu bagian dari akhlak, yaitu peduli, berbagi. Kalau sosial emosinya apa? Anak senang bermain bersama tuh. Ikut lanjut.
Bisa. Ah. Kemudian terkadang anak suka merasa marah. Nah, kenapa marahnya? Kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang nggak ada sebabnya itu. Ternyata ngantuk, ya kan? Anak sedih jika berpisah dengan ayah bundanya. Anak marah kalau diganggu, diledekin oleh papanya, oleh mamanya. Marah tuh dia, ngambek ya, jangan sampai. Ya, anak sayang ayah dan bunda. Tanya itu, ayah bunda juga perlu mengerti dan memahami keistimewaan anak itu. Nah, bagaimana mendampingi anak usia dini? Nah, ada 8 nih. Ya, ada 8. Yang pertama adalah memberikan kasih sayang yang cukup. Hal utama yang harus diberikan kepada anak tidak berlebihan, namun juga tidak menjadi yang otoriter. Ya, orang tua dapat mengekspresikan. Nanti pekan depan mungkin saya akan memberikan ada 4 pola asuh. Di antaranya ini otoriter. Nah, kalau ada otoriter itu, ya jati diri anak itu seperti apa akibatnya? Kemudian watak yang terbentuk seperti apa? Itu hasil penelitian. Nanti ada 4 pola asuh ya. Nah, orang tua dapat mengekspresikan rasa cinta, sayang, ya dengan apa? Senyuman, kata-kata yang baik dan benar, membangun bonding, kelekatan. Ya, kalau dicium tangan kita, ya kamu tempoh hari sudah dibahas ya, kita cium lagi tangannya. Ya, kalau dia cium pipi kita, kita cium pipinya lagi. Ini anak-anak yang usia dini itu memenuhi kebutuhan anak secara proporsional, membantu kesulitan yang dihadapi anak, mencarikan teman yang baik, gitu ya. Ya, carikan teman yang baik, menyiapkan kemandirian dan seterusnya. Dalam hadis Bukhari disebutkan lanjut, ya, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, gitu ya. Masya Allah. Lanjut gambarnya tuh seorang ayah. Kalau kita nikmat di sini, bagaimana tuh ayah menangis karena ibunya jadi syuhada, jadi syahidah. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya sudah nggak ada, kakinya udah di surga. Ibunya nggak ada. Ya Allah. Ya, tentu setiap orang tua tuh sayang sama anaknya. Allah karim. Ini di Gaza ya. Berikutnya, ya anak ya kita ajak bermain. Ya pembelajarannya efektif itu anak usia dini main-main, makanya taman kanak-kanak. Jangan serius-serius amat gitu. Main-main hasilnya bukan main gitu. Makanya laibuhum ya. Bermain atau melalui hal-hal yang enjoyable, menyenangkan. Mengenalkan huruf atau angka melalui permainan. Menunjukkan gambar yang menarik. Mengasah kreativitas anak, meningkatkan kosakata. Tebak-tebakan sifat baik dan buruk. Ya, sifat Firaun apa? Gitu. Sifat Rasulullah, wah baik, penyayang, ayo. Sifat Sayyidina Umar bin Khattab kayak mana gitu permainan. Jadi kita sudah ceritakan tuh, ya mau tidur dari ceritakan nanti keluar kata-kata yang baik ya dengan sifatnya. Mau ikutin Firaun apa ikutin Rasulullah, ya Haman dan seterusnya. Para nabi, para sahabat, tokoh pada anak, ya mengenalkan sejarah. Ini penting. Ya misalnya kayak kenapa Tofan Al-Aqsa namanya? Orang di Gaza ini Yerusalem. Kenapa nyebutnya Tofan Al-Aqsa? Ternyata tuh tanggal 8. Jadi udah dianggap lemah tuh, udah nggak ada perlawanan ya tuh. Itu disebut Tofan Al-Aqsa karena tanggal 8 Oktober hari Minggu, hari Ahad,
itu adalah penyembelihan sapi merah di Masjid Al-Aqsa. Sejak rangkaian kegiatan keagamaan mereka itu di dinding ratapan itu dari 24 September loh. Jadi puncaknya tanggal 8 itu penyembelihan. Nanti dia tiup tuh yang namanya dari trompet dari hewan, tanduk hewan ditiup. Itu dimulainya penghancuran Masjidil Aqsa. Gitu. Itu sejarah tuh harus tahu. Enggak diberitakan. Jadi sejak itu selama 4 bulan penghancuran Masjidil Aqsa. Makanya tanggal 7 sehari sebelumnya itu yang diserang. Jadi berapa penyerangan itu? Jadi 4 hari sebelum itu Hamas istikharah. Ya, qiyamul lail, istikharah. Semuanya sama sepakat. Dan diambil ini apa namanya itu kuesioner kepada masyarakat Gaza, 85% perang. Itu. Makanya nggak ada ngeluh mereka itu yang sekarang sudah 11.000 menjadi syuhada, 27.000 yang terluka. Itu diantaranya anak-anak dan sebagainya. Itu kan luar biasa tuh. Ya. Ini sejarah ini penting ya tuh. Nah, nggak jadi tuh. Jadi 1.200 penyerang distrik. Jadi di sebelah tembok ya penjara besar itu ya sekota Depok kurang lah itu. Nah itu pakai motor yang harganya $500. Ya, 1.200 kemudian di bulldozer dibuka itu. Nah itu menyerang. Targetnya 1 hari itu 24 jam menguasai distrik itu. Tapi Allah takdirkan cuma 3 jam. 12.000 ada pasukan elit Israel Defense Force ya itu dalam waktu 3 jam dikuasai, dibunuh dong. 400 dari 1.200 Izzuddin Al-Qassam syuhada gitu. Nah, kemudian pasukan elit mereka ya pasukan Golani namanya karena dulu dalam perang tahun 48 melawan gabungan tentara Arab mereka kuasai itu ya Bukit Sinai, Golan, nah, makanya disebut Golani. Mati itu dia, mati itu. Ya, dan sebagian besar ditangkap 3 jenderal, kemudian pangkat kolonel, ketua Kodimnya ketangkep tuh semua tuh. Dimasukin ke dalam penjara atau lorong gelap ya Palestina yang panjangnya kalau diukur itu 400 km. 400 km. Nah, itu ditangkap tuh. Makanya Delta Force pasukan elit Amerika udah turun tuh. Kemudian SAS Inggris udah turun, Kanada. Tapi belum pernah kejadian, itu diakui tuh oleh Jenderal Pertahanan Amerika, belum pernah kejadian tuh dia diterjunkan ke Afghanistan, kemudian ke Vietnam, seterusnya itu pasukan Delta Force itu paling kuat dengan marinir Amerika. Di Gaza tuh dalam perang darat, itu dia mati 12 satu grup tuh oleh Izzuddin Al-Qassam dan para malaikat tentunya ya tuh. Doa-doanya luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kabar gembiranya ya. Jadi kita harus ngajarin sejarah yang benar. Nah, kita kayak gitu. Kenapa? Bu? Ketimun lawan Duren. Gitu. Dari dulu juga umat Islam memang waktu memerdekakan Indonesia, Bung Tomo tuh bawa apa pasukan? Kan bambu runcing. Lawannya apa? Pesawat. Sama. Jadi syuhadanya Allah. Gitu. 313 lawan 1.000. Perang yang luar biasa. Tuh. Waktu perang lawan Romawi juga. 200.000 lawan 3.000. Gimana tuh?
Usahakan dengan bertanya aktif yang menyenangkan tentang harapan, cita-cita, tokoh yang dikagumi. Ya Abu Ubaidah tuh ya yang sekarang eh, ada meme lucu tuh di Saudi itu, para akhwat nonton televisi siaran Abu Ubaidah. Nah, gitu. Ya Abu Ubaidah. Walaupun pakai ini tutup itu ya, untuk dikagumi gitu. Ternyata bangsa Arab punya laki-laki. Emang yang lain perempuan. Yang lain perempuan. Lihat berikut. Nah itu. Mengajak bermain bersama. Kalau kita di sini banyak. Ya mau kemana. Kalau ini lihat. Ayo mana tuh. Ya Allah karim. Anak bermain di antar runtuhan. Ya mengungsi. Masya Allah. Main boneka juga sih. Ya cuma begitu tuh. Ya, main robot-robotan juga tuh. Allah ya. Yang ketiga memberikan pujian. Ya, ketika anak melakukan sesuatu yang positif, orang tua pujian. Ya, ada pujian ini, memberikan pujian itu dapat membangun rasa percaya diri. Bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Ya, sendiri, makan, walaupun berantakan, ya minum, belajar, pintar, hebat sekali kayak gitu ya. Kalau di sana di Gaza gimana? Orang tua menghibur, nah, kayak gini lah. Ya orang tuanya luka, ya suami istri perlukan, anak kita menjadi syuhada, susah diambil, masya Allah, ya lemes semuanya. Yang keempat, gunakan kalimat positif bila ingin menegaskan kewajiban, tanggung jawab saat di rumah. Hindari pemakaian jangan, no, 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 no. Maksudnya jangan terlalu banyak, kata jangan gitu. Ya, dalam melarang. Alihkan aja. Oh dia lagi main itu. Ya kayak di sini ya, saya hobi kolam ikan juga karena dia meninggal di sini ya. 1 tahun 8 bulan. Maghrib sampai Isya udah ngambang. Itu karena dalam 1 meter. Sini kan? Iya. Kakaknya murid Nurul Fikri. Ya Allah karim. Ya. Lagi lucu-lucunya 1 tahun 8 bulan tuh. Ya Allah karim. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ketika anak ingin merapikan mainan, ya kok berantakan. Ayo kita rapikan. Nah gitu-gitu. Orang tua bisa, jangan main lagi ya. Ah, nggak boleh tuh. Mama dan papa lebih senang nih pesan saya. Kemarin kan sudah sampaikan ya, ada pesan saya, bukan pesan kamu. Kamu, wah saling gitu ya. Papa senang, mama senang, Abi senang nih kalau kamu habis main rapiin. Yuk rapiin yuk. Ya lebih senang lagi mainannya dirapikan kembali setelah digunakan. Katakan ini dengan intonasi yang lembut, tidak memarahi, membentak, suara keras ya. Karena cara menegur anak yang efektif karena sekali bentak itu menghilangkan memori anak. 10 sampai 30 memorinya tuh. Ya, sel otaknya mengkerut mati. Yang kelima, memberikan contoh yang baik. Nah, peran orang tua adalah sebagai qudwah hasanah. Ini yang paling terkesan. Mama kenapa sih pagi-pagi sholat terus? Selesai, mama sholat duha. 12 rakaat. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, kata Nabi, dibangunkan istana di surga. Kamu mau punya istana? Nah, itu contohkan. Contohkan kita sholatnya di masjid berjamaah. Jangan masbuk, ya kan? Itu kesan yang baik. Ya, lihat berikut.
Ya, kalau dilihat di Gaza tuh ceritanya sampai seperti apa. Ya, ya Allah, ya Allah karim. Astagfirullah. Yang keenam, hindari menanamkan hal-hal negatif. Ya, salah satu hal negatif yang tidak berlakukan menakutinya. Ini ada nih cerita real usia 55 tahun orang tuh ya. Dia sering tugas keluar kota. Ya, cerita dia tuh. Jadi di hotel karena dia jabatannya tinggi, itu disewakan kamar itu yang deluxe. Ya, kemudian ini sendirian. Gitu. Ya, apa namanya Kak? Tidurnya sendirian, kamarnya bednya satu tuh, tidak twin. Nah dia tuh sementara yang lain-lainnya itu twin, berdua-berdua. Dia pengen tuh, coba. Karena jabatan dia tinggi, dia malu ngomong, temenin saya dong gitu. Ya, dia nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa dimatiin tuh lampunya. Karena ketakutan. Itu 55 tahun, Pak. Gimana coba? Di hotel. Ya, Masya Allah. Dia tidur nggak bisa. Gitu. Kuyu paginya. Kalau 3 hari tugas, dia juga bisa. Cuma siang nanti. Saya minta istirahat siang aja katanya. Tidur siang, terang. Kan? Kalau malam walaupun terang, itu malam. Jaga bayang ada kuntilanak. Karena orang tuanya tuh setiap malam ceritain. Dulu kan orang tua, kalau zaman tua saya juga diceritain. Tapi kita berani-berani aja, misalnya kuntilanak, kemudian ada apa tuh namanya kepala gelinding ya. Ada orang lihat itu kepala kok sambil senyum tapi loncat-loncat gitu ya. Kalau adik saya itu berani banget dia loncat. Kalau dia kok itu kan genteng orang dia naikin hancur tuh genteng dikejar-kejar tuh. Kita harus ganti tuh. Kayak gitu, ada yang berani, ada yang takut. Dulu di Miscicih namanya tuh cerita Warudoyo. Warudoyo itu apa? Warudoyo itu pohon waru yang miring karena ada yang bunuh diri. Nah, berikutnya ada sopir truk diganggu gitu-gitu ceritanya. Waduh ketawanya gitu-gitu cerita dia sih. Ya sampai dia menderita kalau pergi keluar kota. Kalau bisa, udah supirnya suruh sini saya tuin aja, nggak usah dialog gitu kan. Emang suami istri ya tidur gitu, sama begitu tuh. Yang ketujuh memberikan hadiah. Nah, ini hadiah ini nggak permanen. Jadi kayak anak saya apa teman saya tuh ngasih hadiah tuh. Kamu hafal Quran 1 juz itu dikasih 500.000, tapi dikasih tabungan kan masih kecil dia belum punya. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Pas sampai 5 juz ya itu subhanallah. Berikutnya nggak kasih hadiah, udah terbiasa. Nah, gitu. Berikutnya ya, ini membuat algoritma yang baik pada kepribadian si anak. Gitu. Nah, itu juga hadiah. Surga itu hadiah dari Allah. Nggak sebanding dengan amal kita. Ya, surga itu bayangannya seseorang mencelupkan satu jarinya di laut, kemudian diangkat. Ini yang nempel tuh kenikmatan dunia. Ya, dari sejak diciptakan sampai kiamat. Sementara lautan yang tersisa itu kenikmatan yang akan diberikan kepada orang yang masuk surga. Coba bayangkan, ya, ekstrim sekali Allah. Ya Rasulullah menggambarkan tentang kenikmatan surga. Itu. Dan terakhir, biasakan anak untuk bersyukur dan bersabar. Ya. Bersyukur dan bersabar ini. Ajaban di amril mu'min. Inna kullahu lahu khair.
Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Ya. Dan ini nggak kejadian, makanya ajaib. Terbuat dari apa sih orang Gaza itu gitu? Jutaan orang sekarang telanjang mengutuk Zionis Israel. Mengerikan. Ya. Pemerintahnya mendukung Amerika karena Biden kah atau Donald Trump semuanya tergantung lobby Yahudi. Dia harus balas budi. Ya, tuh. Dia udah dikangkang, nggak bisa tuh. Ya. Tapi rakyatnya udah layar berkembang itu di pusat New York itu membela Palestina. Oh, itu sudah luar biasa. Petenis ya kan sampai nangis. Dia kasih hadiah dari hadiah dia yang diperoleh dari kejuaraan tenis itu. Nangis. Saya nggak tega. Bayi-bayi dibunuh. Ya, Allah karim. Ya, memang Benyamin Netanyahu, ya kan? Benyamin Netanyahu itu sampai psikolog yang nangani kementalnya dia bunuh diri tahun 2021. Ya ada orang kayak gini gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi bagaimana kalau bersyukur, nah, bagaimana sabar. Lihat dong sabar ya. Ini namanya adversity quotient, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah, dan tidak mudah putus asa. Lanjut. Ya. Nah, kan udah viral tuh video anak itu. Ya seandainya tidak ada, ibunya mengeluh. Tidak ada yang kenapa perang ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ditawari Jibril, ya saya akan membantu. Dibakar. Saya nggak perlu bantuan engkau malaikat Jibril, kata Nabi Ibrahim, yang aku butuhkan pertolongan Allah. Itu anak itu yang ngomong. Wah, ya Allah, anak sekecil itu menghibur ibundanya. Nah, itu tarbiyah seperti apa gitu. Biasanya kita menghibur anak kita, tapi anak ini yang menghibur uminya. Allah ya. Keajaiban. Dan sekarang itu viral, orang dengan peristiwa ini itu banyak masuk Islam di Eropa, Amerika. Buka tuh Al-Quran dibandingkan dengan Talmud. Talmud itu memang luar biasa. Seluruh orang Yahudi adalah mulia, terhormat, dan saleh. Walaupun mereka kadang melakukan dosa. Dosa besar, tetap dia saleh. Dan seluruh makhluk harus menghormati Yahudi. Ya. Goyim itu non-Yahudi. Itu walaupun baik sama kita, Yahudi dia harus dibunuh. Itu. Mereka manusia wujudnya padahal dia binatang. Nah, itu dalam Talmud. Ketika membayangkan, oh, mereka teriak, selama ini kami dibodohi gitu. Muslim itu teroris. Jadi ada tentara ya, di Saudi itu tentara marinir, tukang tembak itu ya. Nah kemudian dia tinggal di situ. Dia takut ini Saudi ini orang teroris gitu. Dalam benak dia tuh ini, tapi ternyata baik katanya gitu. Mister dari mana? Dari Amerika ya. Kok tegang begitu? Wah gitu dikasih makanan, kasih minum. Kok baik? Ternyata bukan begitu teroris. Akhirnya masuk Islam. Allah Akbar. Itulah ya. Nah, inilah kira-kira ya gambaran ya 8 itu penuh kasih sayang. Semuanya Muslim ini punya ya. Kadang-kadang cuma perlu diskusi ya terkait dengan itu. Namanya anak nomor 1, nomor 2, macam-macam ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5.
apalagi anaknya banyak ya kan, gitu dempet-dempet kayak saya tuh. Anak pertama saya tanggal 6 November 89, saya nikah tanggal 19 Februari, langsung nggak kosong, November punya anak 9 bulan kemudian. Tuh. Berhenti 16 September 16 Oktober 1999. 89, 99. Dapat 8 anak. Nah, itu udah rapet. Bisa dibayangin tuh ya, rapetnya. Tapi memang kita di apa namanya itu ya model kayak gitu lah ya. Inilah ibu-ibu ya, the golden age. Anak ini puzzle. Jadi jangan lengah kepribadiannya. Sekarang udah ada tuh, jadi periksa ini, periksa itu, kalau punya duit psikolog gini-gini. Ya jangan sampai terlambat untuk mengetahui tentang penyakit kejiwaan anak. Demikian, jika Anda ingin didiskusikan silakan. Sampai jam 6 kurang 10 katanya. Sekarang baru jam 6 kurang 24. Benar nggak? Oh, 36. Ya. Iya. Dari Senin sampai Jumat kerja yang jadi judulnya ini gimana kita bisa memperbaiki dengan sebagai faktor dengan bagi di tengah-tengah sebelum berangkat kerja dan kerja. Kerjanya jam berapa udah berangkat? Berangkat. Iya. Realitanya kadang dimulai dengan bangun subuh ada interaksi bangun kerja. Iya. Yang ketiga berarti kita selain mandi, makan, proses komunikasinya ya semua kita. Paksa bikin susu rumah tapi itu harus gimana ya. Semuanya anaknya berapa? 8. 8 ya. Oh 7. Kurang 1. Nyamain saya. Jadi rutinitasnya begitu ya. Nanti satu udah jalan semua. Kalau itu jadi gimana kita memanfaatkan dari sebelum kerja pulang itu ngobrol Kalau dulu agak susah, tapi kalau sekarang ada video call, kan nggak mesti setiap hari kita di kantor juga nggak terlalu padat banget. Nggak tahu kalau Ustaz, ya konsultasi banyak ya kan, ya. Sampai istirahat aja ada yang konsultasi syariah ya kan gitu. Kalau ya. Nah, ada waktu-waktu istirahat. Jadi kalau sekarang tuh gampang. Jadi kalau nanya jangan yang rutinitas, tapi yang spektakuler. Muhammad Natsir itu 2:30 Qiyamul Lail. Setelah Qiyamul Lail doa,
dia baca Quran dan tafsirnya. Dan anak pada tidur. Nah setelah itu ya sebelum subuh dan sesudah subuh itu pesan untuk anaknya ditulis. Apa yang akan kau lakukan hari ini? Ya, kemudian apa ada PR, ada tugas, ada kejadian. Nanti cerita ya. Boleh dalam bentuk tulisan. Karena ada pertanyaan. Itu setiap hari. Ya, itu dulu dia nulis. Nah, dia pulang, Perdana Menteri apa segala macam tuh, sibuknya luar biasa. Nah, tulisan itu sudah dijawab oleh anaknya. Oh, ada masalah ini segala macam. Oh, lancar aja. Kalau lancar aja sih informasi selesai. Gitu. Di sini ada apa namanya itu bisa video call, bisa rekaman suara. Tadi belum bangunnya. Dalam perjalanan kita ada sopir, nyetir sendiri apa ada sopir? Oh, naik kereta. Berkereta kan ada orang diri ya, dompet hilang, ya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan ya pakai apa namanya itu voice note. Itu lebih hidup. Disampaikan sama Umi. Ya, Assalamualaikum, Hafiz. Tadi belum bangun, padahal kita mau nanya nih. Nanti kita cerita ya. Ah, gitu. Papa seneng kalau Abi seneng kalau kamu besok tuh nggak siang lagi subuhnya dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi sepanjang hari biasanya nanya ada PR apa enggak, ada tugas apa enggak, udah dikerjain. Jangan cari yang istimewa. Kamu tadi punya teman ada teman baru nggak? Kamu tadi kerjain FGD ya, Focus Group Discussion biasanya sekarang kan active learning. Tadi dalam grup kamu, grupnya masih grup Umar bin Khattab atau udah menjadi gitu. Nah, kita tahu tuh. Jadi mereka punya grup, mereka punya tugas, mereka punya itu. Pertama kalau saya selalu nanya tentang sholat. Ya, kalau saya 3 hari keluar kota, nggak ketemu anak tuh baris tuh. Jundi, Foki, Zikri, Fuadi, dan seterusnya. Ya kan? Jundi, gimana? Kamu jadi orang Islam, Pak? Islam, be. Alhamdulillah kasih silver queen. Oh, hadiah. Ya kan? Sholatnya di mana? Di masjid. Wah, luar biasa. Artinya Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Lengkap. Jadi orang Islam itu kontrol pertamanya sholat, tiang agama. Poki Islam because zikri Islam, maghribnya ketiduran ya gitu. Potek. Fuadi jadi orang ila. Orang ila subuhnya gimana gitu. Subuhnya kesiangan, maghribnya juga karena main futsal, ya, separuh, ya, gitu, dan sebagainya. Nah, jadi memang hal-hal yang menarik. Kalau rutinitas sih biasa aja, ya. PR itu nggak usah ditanyain lah. Ya. Jadi Abi percaya, dah, kalau ada tugas kamu ngerjain. Ya. Nah, ada budaya yang juga rutinitas bagus. Kalau misalnya antara maghrib sampai isya itu dia tidak
boleh melakukan apa-apa, kesepakatan dengan kita, itu waktunya belajar. Mengerjakan tugas, ini, itu udah maghrib, nanti, gitu-gitu. Nah, itu kesepakatan. Nah, seandainya pun itu sulit setiap hari, ada Sabtu Ahad, libur. Sabtu Ahad libur. Libur, kadang-kadang ada lagi ya, yang lain. Tapi itu disempatkan. Nah itu kalau yang udah SD kelas 4, 5, ya, nah itu udah bisa diskusi. Gitu. Nah, itu laporannya Senin sampai Jumat, itu dikoreksi, diceritakan pada Sabtu atau Ahad. Jadi sampai hari ini tuh, itu namanya family conference, ya diskusi keluarga itu disempetin. Kalau seminggu sekali ideal, kalau nggak sempat 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, anak saya udah di Melbourne, udah yang offline di rumah. Diskusi. Kemudian apa gitu, masalah-masalah keluarganya, masalah-masalah cucunya, cucu saya dan anak dia, tantrum begini, lain-lain tuh. Nah, itu dilakukan. Jadi kalau nggak sempat harian tadi memonitor, tapi dia ada Sabtu atau Ahad. Nah, Sabtu Ahad sepekan ini nggak bisa, kita 2 pekan ya sambil jalan gitu. Dan satu persatu anak saya itu selalu saya bawa ya, yang SD kelas 4, kelas 5, yang lainnya masih bawah itu, yang SD aja 2 bawa ke UI ngobrol. Gimana di sekolahan? Gimana kamu punya teman akrab apa enggak? Apa yang kamu inginkan? Kamu punya cita-cita apa enggak? Bawa makanan. Di UI murah dulu ya. Taruh motor, lihat danau. Ya, sekarang danaunya udah bau ya. Dulu bagus ya. Kenapa? Karena air sungai dimasukin ke situ ya. Wah, sungainya gelap, airnya bau. Kalau dulu masih bening, ada ikan, ini sapu-sapu ya kan. Nah, itu bawa makanan, itu lihat danau. Kadang-kadang main bola. Kayak gitu bermain. Semuanya 8 itu bisa kita lakukan. Jadi sempatkan. Kalau masa sebulan sekali nggak sempat, gitu. Setiap hari sekian ratus hari, ya memanglah sibuk. Kadang-kadang pulang dari luar kota tepar. Kita sendiri kadang-kadang, ya mohon maaf, sholat di masjid itu juga nggak kadang-kadang lolos juga, yang capek Pak, ya trainer dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah perhatian. Kita tahu, apalagi kerjasama sama di Nur Fikri kan saya kepala sekolahnya. Itu namanya Pak Bukhori, Pak Wawang Buang, sekarang jadi kabid SD di Disdik, itu namanya Wawang Buang, gitu. Kemudian ada Pak Edi di kepala sekolahnya kan jadi pendidik. Wah, luar biasa. Tanyain murid-murid, anak saya gimana nih? Wah, itu dapat hadiah tuh guru-gurunya itu kasih. Kalau misalnya yang datang on time itu dikasih hadiah. Wadi, selamat ya, kamu hebat. Gitu. Nah, itu kalau anak saya, Wadi tinggal lempar aja itu penghargaan dari Pak Bukhari. Oh, kamu pertama kali, iya bagus. Matematiknya nomor 1. Dapat berapa? Dapat 10. Oh, selamat ciumin. Itu ada tuh. Nah, kita tanya kepada, kalau kita nggak sempat nanya itu, tanya wali kelas. Kalau sekarang ada WA, gimana Pak, anak saya, apa yang terjadi, gitu. Setoran hafalnya Qurannya gimana? Kalau ini Pak Abbas, ya kan? Ini Pak Masrur, ya hafalan Qurannya. Bagus dia paling ini, gitu. Dan sebagainya. Jadi
kita bisa tanya ibunya, tanya gurunya, tanya guru bidang studinya. Nah, itu jadi gitu. Apa yang terjadi nih di sekolah? Pada berantem kita tahu ya kan. Nggak ada apa-apa. Kata Rasulullah tuh berkata jujur dan Allah juga syadid. Ya, qaulan sadida. Benar. Itu pipinya kenapa itu? Biasa jatuh. Bohong. Jatuh. Abangnya teriak, berantem. Ya, berantem. Abang nih kan suruh bilang silent, diam. Katanya. Abi nanya, gitu, berantem. Ya udah, dia nggak mau cerita dulu. Ya udah, sebagainya. Sebabnya apa? Siapa duluan? Nah, itu. Kalau dia ini saya terzalimi apa segala macam, saya perlu. Gitu. Kamu nggak menzalimi kan? Jadi banyak medianya, waktunya, nggak tiap hari. Kalau nggak sempet, ya memang makan manterin itu rutin, ya. Tapi kalau misalnya malamnya tadi mulai nanti dia apa? Abi seneng kamu belajar dengan baik, bergaul dengan baik di sekolah, buatlah orang lain senang ya. Nanti cerita. Nih pesan dari Abi, itu dengerin nih. Oh iya, kan sekarang mah udah enak gitu. Kalau dulu malah ada nulisan aja, ya kan gitu. Jadi bagaimana perhatian orang tua tidak mesti setiap hari dengan 8 ini. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali evaluasinya. Jadi yang paling penting adalah kita hari-hari istimewa. Kalau yang istimewa kita kasih. Kok Abi tahu sih? Saya matematik dapat segini. Sebab Abi berdialog dengan guru kamu. Jadi dia punya, wah ada mata-matanya, ada temannya, ada ini, teman akrabnya. Dari mana? Umi nyariin. Kamu main ya, game. Oh, main game itu hobi tuh. Itu yang sekarang jadi programmer, itu dari dulu hobinya game. Di rumah saya nggak ada, di temannya. Telepon. Pak, dulu kan belum ada ini. Assalamualaikum, saya Deddy Marto nih. Ya Ustaz, Wadi di sana. Ada tuh. Dari jam berapa? Dari jam sekian. Jadi programmer. Pernah saya marah, Pak. Ini main game dulu nih. Saya delete, Pak. Gitu. Ternyata dia ciptakan game, menciptakan game, Pak. Itu mau dibeli 1,5 juta dulu tuh. Ya Abi delete gitu, nangis. Nggak tahu saya ciptain sebulan gitu. Saya delete dia komputernya saya delete. Salah saya. Gitu. Orang tua juga bisa salah. Habis kesel main game terus pakai ginian, oh gitu ya. Azan nggak kedengeran ya kan gitu kayak ginian. Nah dievaluasi satu-satu. Ternyata jadi problem. Ya, lompatannya. Oke, oh Allah kasih ini. Dan luar biasa. Nah kira-kira begitu. Jadi memang setiap kita punya keterbatasan waktu, kesempatan. Tapi di kesempatan yang lain kita jangan sampai tertunda. Ya. Saya pikir ini karena udah digelar, ibu-ibu mau datang, ya kan? Materinya saya sudah sampaikan situ ya, belum? Oh kepada Pak ini aja Pak Munajah, Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan yang paling penting adalah kita yang nggak mesti berurutan juga, tapi kira-kira anak-anak itu yang bisa pelajaran. Kadang-kadang saya ajak bapak-bapak ya ibu-ibu itu saya bawa ke tempat yang
menurut orang itu kok dibawa ke situ gitu. Saya bawa ke kolong jembatan untuk melihat itu hidup, ini hidup di sini rumahnya. Ada rumah kardus, ya. Itu ada nih. Nah, itu anak tahu. Saya bawa juga ke PIK. PIK, wah, rumahnya. Kalau sekarang di sini aja ya, rumahnya hebat. Rumah kita kayak mana, gitu. Ya, subhanallah, syukuri. Ya, sabar, berdoa. Kamu nanti, gitu. Jadi perpaduan itu. Oh iya, kalau dia rumah kita sempit, kita bawa ke rumah kardus, kita bersyukur. Iya ya, rumahnya kayak gitu. Gimana tidurnya ya, Bi? Kalau kehujanan gimana? Enggak kehujanan sih. Oh, di bawah jembatan. Ya kan gitu. Bawa. Kadang-kadang bawa hadiah. Dulu Nur Fikri itu, dia nabung, dulu gitu, dia nabung pas Ramadan, ya, menjelang Ramadan itu dia beliin berkelompok. Ada Nurul Fikri di situ kan waktu di Kelapa Dua. Nah itu kerjasama sama RT, mana yang miskin apa segala macam. Itu bawa hadiah siro mau Ramadan. Nah itu 3 orang ngasih nenek-nenek. Nangis tuh nenek-nenek. Wah, subhanallah. Kayak gitu-gitu. Pas dia cerita kayak gitu, kita udah tahu nih program kita. Tapi kita pura-pura nggak tahu. Pas samanya, oh seneng banget, neneknya nangis. Kita kasih sirup doang sama ini. Oh kasih sirup di mana? Gitu kita tahu. Sebiskuit, gitu-gitu ya. Subhanallah. Jadi memang berwarna anak itu. Sesuai dengan anak namanya. Kalau nama saya nomor 1 Intisar Juni karena perang Afghanistan, tentara, gitu. Mau masuk tentara kita larang, kan gitu. Tapi sampai hari ini ya memang fisiknya luar biasa. Ada nomor 2 Muhammad Fauqi Trakwan di Melbourne. Fauq itu tinggi, keunggulan. Kalau ngomong memang tinggi banget gitu. Abdan dzikirobani, hamba yang berzikir kepada Robnya, itu mempengaruhi nama zikir aja. Tawadu itu. Muhammad Fuadin Naqi. Oh, itu lain lagi jadi programmer. Ya, Haura Tazkiyatu Mutmainnah. Kemudian Muhammad Tufail, ya kan? Gitu. Sampai sekarang masih kecil aja. Udah lulus UI itu yang tadi di Raffles, ya kan? Itu. Salah nama Muhammad Tufail. Bahaya. Maksudnya ketua kepala suku, ya kan? Tufail, ya Allah masih kecil aja. Tufail tuh mau jadi apa? Aku mau jadi ASN katanya. Kerja aja di mana aja. Nggak mau katanya gitu, nggak lulus, nggak kerja. Lulusan UI itu dia anak buahnya dia. Yang terakhir Hafiz, ya kan gitu. Nah ini anti, yo ngajak sendiri ngobrol. Persoalan udah nikah, itu orang tua. Nah itulah kira-kira ya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan bahwa kita adalah tetap orang tua. Udah punya cucu, kita juga turun tangan. Jadi jangan sampai berhenti. Ya. Dan inilah pahala kita mengalir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa? Minggu jam? Jago heran.